mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Aduh, susah sekali ini. Berdiferensiasi. Punten ya, belum direbonding. Jadi masih pabrik di sini. Dan insya Allah ini sudah pada positif semua ya. Ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan positif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan teman-teman dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai itu abal-abal mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dari yang sudah dipaparkan sama Ibu Ketua tadi ya Bu, mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Aduh, susah sekali ini. Berdiferensiasi. Punten ya, belum direbonding. Jadi masih pabrik di sini. Pembelajaran berdiferensiasi adalah yang berorientasi pada anak yang memberikan ruang untuk melakukan kegiatan belajar sesuai minat dan cara yang berbeda, sekaligus kekhasan yang dipengaruhi oleh faktor keluarga dan sosial budaya. Dimana mungkin kalau misalkan dilihat dari secara arti harfiahnya, ini hal-hal yang sudah kita laksanakan setiap hari di sekolah. Jadi kita sudah tidak lagi melaksanakan kegiatan secara klasikal, tapi kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan kegiatan bermain menggunakan model pembelajaran baik itu kelompok dengan sudut pengaman, sentra, area, dan segala macamnya. Seperti itu ya, insya Allah seperti itu. Jadi tidak lagi melakukan kegiatan yang dipandu oleh Bu Guru, bersenter pada Bu Guru sebagai narasumber, tetapi kita pembelajaran sudah dilaksanakan oleh minat, berdasarkan minat dan bakat anak itu sendiri. Kenapa melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu itu sesuai dengan karakteristik dan tahap perkembangan anak. Ya, jadi anak itu mereka salah satu karakteristiknya, ada yang masih ingat? Salah satu karakteristik itu Ibu bisa dilihat ya di di STPPA atau di di undang-undang Permendikbud dan segala macamnya, itu sebagai, insya Allah sudah tahu semua. Kalau kurang tahu bisa googling ya, searching lebih ini. Kemudian potensi tiap anak berbeda, makanya kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi mereka, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan potensi yang mereka punya. Jadi tidak melulu kita yang yang hebat, tetapi kita mengangkat anak supaya lebih hebat, seperti itu. Kemudian minat tiap anak berbeda, yaitu tadi dikarenakan minat anak itu berbeda-beda, otomatis kegiatan bermain pun harus bisa memfasilitasi mereka untuk bisa mengembangkan minat mereka secara baik. Kemudian cara belajar juga berbeda. Ya seperti itu tadi, anak adalah makhluk yang unik dengan memiliki karakteristik, tahap perkembangan, potensi, minat, serta cara belajar yang berbeda-beda. Bahkan anak kembar pun cara belajarnya belum tentu sama, seperti itu. Ya, kenapa harus begini? Karena 4 faktor ini. Bagaimana melakukan pembelajaran belajar seperti ini? Ya. Yang pertama, memahami karakter dan tahap perkembangan anak. Yang kedua, mengenali potensi anak. Yang ketiga, tersedianya lingkungan pembelajaran yang memberikan pilihan. Itu tadi, setiap kegiatan bermain yang kita sediakan harus bisa memfasilitasi keempat aspek yang tadi, ya. Kemudian adanya interaksi yang positif dengan anak. Tentunya sebagai seorang guru, saya pahami dan saya yakini gitu ya, ibu-ibu sudah paham ya bagaimana cara menangani, berinteraksi, bersosialisasi dengan anak. Insya Allah ini sudah pada positif semua ya. Ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan positif. Selanjutnya yang kelimanya, ketersediaan buku berkualitas untuk mendukung kegiatan. Ya, untuk buku tidak melulu bentuk fisik buku, tetapi dengan adanya smartphone kita bisa melihat buku atau pembendaharaan keilmuan itu bisa di searching, googling dan segala macamnya, seperti itu. Tinggal ngisi kuota aja ya, sekolah atau yayasan tinggal ya itu wifi. Kalau bisa sih bawa pulang ke rumah wifi-nya ya, jadi kita bisa baca, belajar 24 jam, seperti itu. Lanjut. Bagaimana caranya? Nah, caranya melaksanakan kegiatan berdiferensiasi. Nah, benar.
itu dengan cara bermain, ya. Bermain yang mereka bermain sungguh-sungguh bermain yang berdasarkan anak bebas bermain gitu ya. Tentunya dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat atau sekolah seperti itu. Jadi mainnya juga nggak kebablasan seperti itu. Di mana kegiatan bermain ini menciptakan anak merasa nyaman, kebebasan ide sesuai minat, bebas menggunakan material, interaksi yang baik dan positif. Seperti itu hasilnya dengan kegiatan bermain yang dilaksanakan di lingkungan sekolah, di kegiatan bermain di kelas juga. Apa dan mengapa bermain katanya ya? Kenapa? Karena bermain merupakan kebutuhan setiap anak. Ya, jadi kalau anak cicingan main-main tanya, ini anak ayah kabutuh enggak gitu ya? Karena bisa dipertanyakan apakah ada kelainan? Itu kan salah satu ya indikasi. Kalau misalkan anak cicingan diam ditanya cicing wae dikasih cicingan. Ya seperti itu merupakan indikator bahwa ada sesuatu dengan anak kita. Dia bisa saja sakit walaupun tidak secara fisik tapi psikis. Seperti itu. Lanjut yang keduanya, bermain adalah salah satu prinsip pembelajaran PAUD. Makanya kegiatan belajar untuk di sekolah TK itu kita sebutnya bermain. Bermain pensil, bermain menulis, bermain warna, bermain, nah itu kegiatan bermain. Kemudian bermain adalah belajar. Ya itu tadi, karena dalam setiap permainan mereka akan mendapatkan pembelajaran yang baru. Baik itu pembelajaran secara sosial emosional, berinteraksi dengan orang, belajar secara akademik juga mereka menemukan dengan sendirinya seperti itu. Kemudian yang keempatnya, bermain adalah hak anak. Ini dilindungi oleh undang-undang. Bu, jadi sekolah kalau misalkan tidak ada istilah kegiatan bermain, itu sekolah abal-abal yang tidak melaksanakan perundang-undangan ya Bu. Seperti itu ya, menyiksa. Seperti itu. Lanjut. Bermain yang seperti apa? Nah ini bermain itu tentunya harus ada tujuannya. Kalau dari sudut pandang seorang pendidik, kalau sudut pandang seorang anak, bermain ya untuk melepaskan energi keingintahuan mereka ya terhadap lingkungan sekitarnya. Tetapi kalau untuk dari segi sudut pandang seorang pendidik, ini bermain yang seperti apa? Bermain yang mengembangkan berbagai aspek pengembangan. Jadi ketika bermain kita arahkan yang tidak mereka sadari seperti itu. Kemudian yang mengembangkan keterampilan inquiry seperti itu ya. Yang kemudian yang mengembangkan imajinasi dan kreativitas serta yang mengajarkan anak untuk bertanya. Jadi diusahakan kegiatan bermain juga yang semenarik mungkin. Jangan kegiatan bermain 1 minggu teh tak deui sampai si anak bosan Bu, yang ini mah udah kemarin juga. Apalagi yang ini mah kemarin juga udah, ini mah sabulan kegiatan berganti-ganti. Aduh, tenang eta budak ya. Seperti itu. Jadi dituntut kreativitas seorang pendidik untuk bisa menampilkan atau menyajikan kegiatan bermain yang menarik, yang menumbuhkan minat anak untuk bereksplorasi dengan diri dan lingkungannya. Seperti itu. Lanjut. Apa saja jenis-jenis atau tipe bermain bagi anak? Nah, apa saja nih? Jeng. Lanjut. Nah, yang pertama yaitu bermain eksplorasi. Nah, ini biasanya anak-anak suka. Anak-anak suka dan guru nggak suka. Ujung-ujungnya pebalata. Ya. Bereksplorasi itu anak akan mengeksplorasi apapun yang ada di sekolah, baik itu di kelas maupun di outdoor. Seperti itu. Jadi ini dukungan yang dapat diberikan oleh guru. Yang pertama, melakukan percakapan yang rileks seperti kesukaan anak atau pengalaman yang dimiliki oleh anak. Nah, biasanya kalau di kelas saya, di sekolah saya, untuk kegiatan eksplorasi ini dilakukan setelah kegiatan bermain terbimbing. Ya, jadi setelah kegiatan baca, nulis, ngitung, terbimbing ini bermain ya, tapi terbimbing. Ya, ingat ya, bukan pembelajaran salin itu, bermain tapi terbimbing. Ya, setelah itu mereka akan bermain bebas. Bukan les Bu. Kenapa? Literasi bahasa. Ya betul. Literasi bahasa, literasi numerik, ya ngitung 2 tambah 2 gitu ya. Sekarang udah tambahan yang ke bawah-bawah. Seperti itu. Literasi. Bermain. Iya,
lulus TK langsung kuliah. Tapi sebenarnya ini harusnya masuk inti. Karena dengan kegiatan bermain explore ini dengan media biasanya lospat ya. Tuh, gambarnya ada kerang-kerangan, ada kancing, ada apa ya? Binatang-binatangan. Ini bisa jadi kulit jengkol, tahu nunung dikumpulkan benda-benda yang lepas pakai. Jadi tidak habis ya. Jadi kalau benda lepas itu mereka pasang, sudah dipasang bisa dirapikan kembali, besok bisa digunakan lagi dengan ide kegiatan bermain yang lainnya. Lanjut. Balok bisa, kan lompat juga Bu balok. Lanjut. Oke, bermain konstruksi. Nah, di sini biasanya bermain konstruksi itu menggunakan balok-balok kayu ya. Boleh kalau nggak ada balok kayu, balok kardus, balok-balok ya. Sisa kusen nggak apa-apa, bawa juga ya. Itu bisa lah di. Nah, dukungan yang dapat diberikan oleh guru adalah memberikan kesempatan anak untuk berbicara yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukannya. Jadi ini di kegiatan konstruksi ini, Ibu jangan hanya cici mengamati, memoto dan memvideokan, tapi juga 6 aspek pengembangan yang yang merupakan kegiatan inti di sekolah ya, dari 6, kemudian sosem, kog, bahas, seni, Pismot itu harus dikembangkan dalam setiap piscok itu tetangga sebelah, harus dikembangkan dalam kegiatan bermain ini. Dalam setiap kegiatan yang tadi eksplorasi juga seperti itu. Contoh untuk kegiatan kognitif, Ibu bisa mengenal bentuk ya, mengenal bentuk geometri, mengurutkan benda. Kemudian ketika bermain si anak kita ajak bercakap-cakap dia dengan benda-benda itu gitu, seperti itu ya. Kemudian untuk 6 yang sebelum kegiatan kita baca doa dulu, seperti itu. Atau sesudah kegiatan kemudian dibaca doa dulu. Sosemnya dilihat interaksi anak satu dengan anak yang lainnya, bagaimana dia bekerja sama, itu sosemnya. Kemudian fisik motoriknya ketika dia bergerak memindahkan benda atau mengambil benda, sudah benarkah posisi tangannya, atau ada yang terlihat ya, kalau misalkan kekuatan motorik halusnya belum matang kan, megang juga kurang kuat, seperti itu ya. Itu yang dilakukan dalam kegiatan bermain konstruksi atau eksplorasi yang tadi. Selanjutnya, bermain pura-pura atau bermain peran. Nah, di sini biasanya cenderung lebih banyak pengembangan literasi bahasa. Di sini anak-anak dan sosial emosional. Tapi psikomotorik juga banyak ya. Kognitif juga masuk. Seni juga masuk. Semuanya masuk. Ya. Selanjutnya bermain games. Ini nih anak-anak suka. Banyak ya. Kalau misalkan kita kekurangan ide atau bahan, bisa googling atau searching permainan-permainan yang menarik zaman ini. Squid Game aja anak-anak suka ya. Yang bermain seperti apa yang menstimulasi aspek perkembangan anak. Nah, ini aspek 6 dan moralnya. Membiasakan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, seperti yang tadi disampaikan ya. Berperilaku, membiasakan perilaku baik dan santun, membiasakan berbicara santun, menyampaikan terima kasih, memberi salam. Itu untuk aspek nilai agama dan moralnya. Lanjut. Aspek fisik dan motoriknya. Fisik dan motorik, bergerak seperti senam, merangkak, berlari, melompat, berkreasi dengan jari dan tangan. Itu tadi dari kegiatan bermain bisa menyakup ke situ semuanya ya. Selanjutnya, aspek bahasa. Nah, kenalkan anak dengan huruf dan kata. Jadi, tubuh calistung tidak hanya membaca, menulis dan menghitung. Nah, bisa dimasukkan dalam kegiatan bermain seperti tadi ya. Jadi banyak kegiatan bermain yang bisa kita selip-selipkan kegiatan membaca dan berhitung. Kemudian ajak anak untuk bercerita, lakukan komunikasi timbal balik, minta anak menyampaikan ide atau melakukan tanya jawab. Kadang-kadang sekarang mah anak zaman now mah nggak ditanya juga udah ngejawab duluan. Aspek kognitif di sini beri kesempatan pada anak untuk mengamati bahan alat objek yang akan digunakan. Kemudian menghitung jumlah benda, melakukan pengukuran, diskusi fungsi dan cara menggunakan alat. Bisa terbayang ya kegiatannya di saat kegiatan bermain tuh untuk mengarahkan aspek kognitifnya seperti apa, ke situ arahnya. Oke, lanjut.
Aspek sosial dan emosional seperti yang tadi disampaikan tuh, memberikan kesempatan anak untuk melakukan kegiatannya sendiri, menyelesaikan kegiatan sampai selesai. Jadi biasakan ketika bermain itu memberikan sounding pada anak untuk tuntaskan. Jadi jangan sampai setengah-setengah, tuntaskan. Setiap kegiatan tuntaskan. Jika kalau ada anak yang males-malesan gitu ya, suka ada aja ya yang Bu capek, Bu nggak mau ngeberesin, intinya mah seperti itu. Motivasi kita diperlukan untuk itu. Gitu. Ya, kemudian membereskan alat bermain, seperti itu. Dukungan yang dapat diberikan guru. Nah, untuk nilai dan agama dan moral, biasalah kita sebagai model, ya kita teladan bagi anak. Kemudian fisik motorik, mengerti kebutuhan dan memberikan kesempatan serta dukungan kepada anak untuk bergerak dan melatih motoriknya dan membiasakan hidup sehat. Kemudian aspek bahasanya, guru menguasai teknik berkomunikasi yang tepat. Jadi kemarin yang saya dapatkan dari PPG ya Bu Ihat, itu yang sering sekali banyak salah bahasa digunakan itu kurang terbiasanya guru menggunakan bahasa baku. Sedangkan bahasa baku itu merupakan awal mereka mencintai buku, kata ibu dosen seperti itu. Bahasa baku jika sudah terbiasa digunakan, ketika mereka menemukan kata-kata di buku, itu mereka akan lebih cepat nyambung. Ya, jadi kalau sekarang nih anak TK, kalau misalkan walaupun sudah lancar baca, tetapi belum tentu memahami isi bacaan. Karena apa? Karena kurang terbiasa menggunakan bahasa baku dari bu gurunya. Biasa saya juga suka lupa, taruh di sana ya, padahal bukan taruh ya, simpan. Seperti itu. Ini yang kita gunakan bolongan yang ini, bolongan, bukannya lubang. Seperti itu. Akhirnya saya dari ketiga kali PPL komentarnya saya benar-benar bahasa baku masih kurang. Kalau yang udah, kalau yang udah, jika sudah selesai pekerjaannya, silahkan lanjutkan ke pekerjaan berikutnya. Kalau kita kan, kalau udah kerjakan yang itu ya, itu ya Allah jauh sekali. Ya, jadi makanya jangan heran anak yang lancar baca belum tentu memahami isi bacaan. Karena itu tadi kurang terbiasa mendengar dan membahasakan bahasa buku dan baku, itulah intinya seperti itu. Oke, itu ya. Kemudian aspek kognitifnya, guru mengerti konsep pengetahuan mendasar yang dapat dipelajari anak, mendukung anak untuk mencari tahu, mencoba dan mencari jawaban. Selanjutnya aspek sosial dan emosional, guru memahami tahap perkembangan sosial emosional anak dan menjadi contoh berperilaku prososial bagi anak, gitu, seperti itu. Nah, dukungan guru juga dapat dalam bentuk memberikan pertanyaan terbuka atau ketika anak bermain. Jadi untuk mendukung itu gunakan pertanyaan yang jawabannya jangan sampai ya dan tidak, tapi berikan kesempatan anak untuk memberikan jawaban yang panjang lebar tinggi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini bagus nggak? Enggak. Sudah selesai belum? Belum. Ini jadinya rumah bukan? Bukan. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi pergunakan bahasa pertanyaan yang membuka pemikiran anak seperti itu. Contohnya, apa yang anak-anak buat hari ini? Ya. Rumah seperti apa yang anak-anak buat? Pasti kan jawabannya berbeda. Rumah panggung, rumah gedong, rumah ibadah, rumah sakit, bisa seperti itu. Rumah apa gitu, seperti itu. Nah, ini contohnya, contoh pertanyaannya. Benda apa saja yang mudah mengeliling dalam pipa besar ini? Nah, seperti itu ya. Jadi jangan ini bisa nggak menggelinding? Bisa. Yang ini bisa nggak? Bisa. Gitu ya. Jadi kalau bisa berikan pertanyaan yang anak bisa memilih jawabannya, seperti itu. Apa saja yang sudah kamu coba untuk memastikan terowongan stabil? Nah, bahasanya itu bahasa baku nih. Jadi, ini apa nih yang bisa masuk ke sini nih? Apa nih? Ya. Yang bisa masuk ke lubang ini apa nih? Lubang lagi. Nah, seperti itu. Lanjut, udah ya. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa Ibu lontarkan di saat kegiatan lenteng.
dari Ibu, alhamdulillah sudah banyak ya pemahaman yang saya pahami. Cuma di sini yang ingin saya tanyakan, contoh kegiatan untuk kegiatan pembelajaran diferensi itu. Nah, misalkan dalam satu kegiatan, kita kan dalam satu kegiatan satu hari ya Bu ya, ada kegiatan yang harus kita sampaikan yaitu 6 aspek perkembangan anak. Nah, bagaimana caranya kita untuk memberikan pembelajaran atau kegiatan yang berbeda dalam kognitif, bahasa, dan fisik motorik. Yang ingin saya tanyakan di sini, diferensinya itu dalam segi kegiatan apa dalam bentuk permainan? Misalkan dalam kegiatan kognitif kita mau mengenalkan angka 1 sampai 10 untuk kelas A. Nah, kegiatannya itu berbeda di dalam, misalkan satu hari itu kognitif, bahasa, dan fisik motorik ya Bu ya. Nah, diferensinya itu dalam satu kegiatan apa untuk semua? Misalkan untuk kognitif 1 sampai 10 ya Bu ya. Nah, diferensinya itu ke anaknya untuk kegiatan, misalkan kan kalau untuk berbeda dalam segi kognitif berarti kan harus ada beberapa cara yang ingin kita, misalkan anak ini mengenal angkanya hanya dengan visual aja bisa gitu. Terus yang satu sulit dia untuk memahami dengan visual, tapi dia harus ada konkretnya, misalkan satu ini. Nah, dalam satu kegiatan kognitif aja sudah ada beberapa perbedaan kegiatan. Bagaimana caranya kita untuk mengantisipasi itu Bu? Terus untuk kegiatan bahasanya, untuk kegiatan fisik motoriknya. Jadi untuk dalam satu hari itu berarti banyak sekali media dan bahan yang harus kita sediakan. Seperti itu Bu. Bagaimana pendapat Ibu? Terima kasih kepada Ibu Solihah yang sudah memberikan pertanyaannya yang mendalam. Ya, mendalam dan menohok. Untuk kegiatan pembelajaran seperti yang sepertinya kita sudah mencoba untuk melaksanakan itu ya sebenarnya. Hanya saja mungkin tidak sadar. Sadar. Ya betul, seperti yang disampaikan oleh Bu Solihah sendiri ya. Dari yang saya pahami dari kegiatan berdiferensiasi, memang kita harus bisa menampung dengan berbagai aspek kebutuhan anak itu sendiri. Baik itu dari segi gaya belajar ya, baik itu dari karakteristik, baik itu dari pokoknya kita mencoba memfasilitasi kebutuhan anak dengan sebaik-baiknya. Betul. Untuk kegiatan yang memang mengharuskan, contoh dalam kegiatan kognitif, untuk anak yang auditori memang tidak bisa menggunakan visual, akan susah nempelnya. Makanya ketika kita memberikan pemahaman awal, ketika di apersepsi melaksanakan kegiatan pengenalan kegiatan untuk satu kegiatan itu, kita melakukan kita coba fasilitasi dengan 3 kebutuhan model model belajar anak ya. Yang visual kita coba bentuk ya gaya belajar maksudnya itu. Ini udah kepenuhan di sini ya. Jadi untuk anak yang visual kita sediakan media bergambar atau media-media yang menarik penglihatan mereka. Biasanya kalau anak auditori mengenal 2 itu contoh misalkan ini 2 seperti bebek berenang. Nah itu untuk anak auditori. Untuk anak visual kita fasilitasi dengan itu bentuk-bentuk angka 2-nya itu warna-warni lah, atau tempelan warna angka 2-nya itu dengan bentuk-bentuk jerapah, bentuk apa gitu yang bisa tertarik anak gitu ya. Jadi digambar bebek lah seperti angka 2 semisalkan gitu. Untuk anak kinesteti kita fasilitasi dengan angka 2 itu seperti lompatan 2 kali melompat. Nah, itu kita bisa libatkan semua anak dengan gaya belajar yang berbeda dalam satu kegiatan seperti itu. Nah, itu yang berbedanya di situ. Kemudian sebenarnya tidak akan memakan waktu yang lama ya, karena yang
Kalau untuk anak-anak mah lama mah mengkondisikannya aja ya. Kalau pas pekerjaannya mah udah ada redet gitu ya. Yang bahasa yang kegiatan bahasa pun sama gitu seperti itu. Jadi kalau misalkan anak yang jadi kalau misalkan anak yang pemalu, kita jangan langsung menunjuk si anak untuk tampil di depan. Tentu anak udah down duluan. Yang ada anak ceriknya, isuk anak kapok sekolah dari titah kahareu seperti itu. Ya, jadi pilihlah anak yang wanter dulu. Wanter bahasa Indonesia naon teh? Berani, ya. Bahasa baku dah. Ya seperti itu. Untuk memotivasi anak yang lain bahwa anak yang ini sudah berani, gitulah seperti itu. Ya, insya Allah sebenarnya kita pelaksanaan mah udah full semua, udah bisa semua lah. Ini mah teori aja udah ya. Cuman ini perlu dipahami gitu ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami Bu Iha dan teman-teman yang lain? Bisa ya? Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Hal yang bisa kita ambil dari sharingnya Bu Yani ya, hal-hal yang seperti tadi yang sangat simpel yaitu bahasa itu memang betul sekali. Makanya ibu guru harus bisa pandai-pandai menggunakan bahasa yang baku di kelas. Walaupun pada saat bermain boleh saja pakai bahasa anak, tapi tetap kita gunakan iringi dengan bahasa bakunya. Nah, terkait pertanyaan tadi, diferensiasi itu ada beberapa macam. Ini yang saya buat ketika diklat guru penggerak. Ada diferensiasi profil belajar murid yang tadi, visual, audio, kinestetik. Itu berdasarkan gaya belajar. Dan memang sebelum kita menyusun pembelajaran berdiferensiasi, kita harus bisa memetakan dari 16 murid kita atau dari 20 murid kita, nggak ada yang 20 kan? Ibu maksimal berapa nih muridnya? 15 kan? Oke, sip. Nah, itu yang visual berapa orang? Yang audio berapa orang? Yang kinestetik berapa orang? Siapa saja anak-anaknya? Itu ibu harus tahu. Nah, kemudian ketika sudah tahu bahwa ada anak yang audio, visual, dan kinestetik, kita lakukan diferensiasi profil belajar murid. Kita pilih kegiatan yang bisa memfasilitasi ketiga gaya belajar tadi. Itu sudah diferensiasi. Ya, misalnya satu sudut kegiatannya finger painting. Satu sudut lagi kegiatannya apa? Ini yang saya contohkan di sini ya. Menyanyikan lagu mencampur warna. Kalau finger painting buat anak visual apa audio? Visual ya. Kalau menyanyikan lagu? Audio. Eksperimen pencampuran warna itu untuk anak apa? Kinestetik. Dia mah nggak cukup lihat, nggak cukup dengar, harus ngerjain, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita buat udah pasti beda. Minimal ada 3 kegiatan yang memfasilitasi anak visual, audio, dan kinestetik. Kemudian diferensiasi juga bisa terjadi pada proses. Nah, ini nyambung sama high order of thinking skill. Kita pernah belajar ada indikator kunci, ada indikator remedial, ada indikator pengayaan. Anak itu tidak semua kemampuannya sama. Ada yang standar BSH, ada yang MB, ada yang BSB, dan semua harus difasilitasi. Caranya bagaimana, Bu? Prosesnya beda-beda. Kita bikin proses 1. Orang tua, ini karena BDR ya, orang tua membuat invitasi. Apa yang akan kau lukis hari ini? Anak melukis sesuai imajinasinya. Orang tua menanyakan apa yang terjadi dengan warna yang kalian lukis. Anak mempresentasikan hasil karyanya. Yaitu proses 1. Sekarang bandingkan dengan proses yang kedua. Anak mengamati contoh. Tadi di atas ada contoh nggak? Nggak ada. Berarti yang lebih tinggi levelnya proses 1 apa proses 2? Proses 1. Gitu ya. Jadi kalau anak yang sudah pengayaan, nggak usah dikasih contoh, langsung saja apa yang kau lukis, gitu. Dan kita sudah tahu dari 15 murid kita itu, yang mana nih yang memang levelnya udah lebih tinggi. Nggak usah ikutan kasih contoh seperti yang levelnya lebih rendah. Nah, untuk proses kedua, dikasih contoh dulu, dia mengamati dulu video hasil lukisannya.
gitu ya. Termasuk kita kalau disuruh bikin apa-apa pasti lihat contoh dulu, itu produk dulu ya, nggak bisa tuh bikin versi sendiri, pasti kudu ningali heula tuh coba batur kumaha baru deh muncul ide, betul nggak? Karena sieun salah tadinya gitunya. Nah, diusahakan tidak seperti itu untuk anak-anak kita nanti. Kemudian orang tua membuat invitasi, tetap bagaimana bentuk lukisanmu, anak melukis, kemudian orang tua memberikan tantangan. Karena ini masih di level BSH, dia harus dikasih tantangan. Coba campurin warna merah sama kuning, jadi apa ya? Kita kasih petunjuk, karena dia belum ngerti nanti campur warnanya gimana ya Bu Guru. Dia aja kan, kita tantang. Tapi untuk anak yang pengayaan, gak usah dikasih tahu, dia udah, Bu Guru aku campur ini sama ini kok jadi ini ya, gitu kan? Dan itu tidak dilarang. Kebanyakan kita nanti dulu, jangan dulu, yang lain belum. Jadi anak yang pengayaan disuruh nungguin anak yang BSH. Akhirnya tidak berdiferensiasi, tidak terfasilitasi. Kemudian di proses yang ketiga ini yang lebih parah lagi, misalnya, misalnya nyaho acan budakna kumaha ya Bu, gitu ya. Di proses ketiga, anak mengamati video, bukan cuma hasilnya, videonya, ngelihat dia teman-temannya lagi pada nyampur warna. Otomatis kan lebih termotivasi, oh gitu, sampai akhirnya kemudian dia mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-temannya, gitu. Itu pada diferensiasi proses. Kalau misalnya itu pun belum bisa, minimal ibu ambil diferensiasi produk. Hasilnya nggak usah ditetapkan semua anak harus misalnya jadinya lukisan. Nggak harus. Kalaupun dia belum bisa membuat dalam bentuk lukisan, dalam bentuk apa yang dia bisa? Bisanya cuma nyeritain, udah kate, ngomongnya pintar tapi giliran digawe embung. Aya nu gitunya. Pintar nyuruh-nyuruh doang gitu, tapi giliran dia ngerjain Aya nu gitu. Aya. Nah, minimal dia bisa menceritakan apa hasil pekerjaan temannya. Tadi waktu temen aku nyampurin warna biru sama merah, ternyata jadi ungu loh Bu Guru. Padahal bukan dia yang ngerjain, tapi dia ngerti dan dia menceritakan produknya dalam bentuk lisan. Nggak usah dipaksa, ya udah bikin. Kan orang mah gitu kekeh. Menu hiji aya lembaran mulain kudu aya. Nya di buku membatur aya tulisan situ mulain di kudu aya. Ke mana nanyakeun kumaha? Ta eta. Jelaskan bahwa kita melakukan diferensiasi produk gitu. Pada saat si anak menceritakan, videokan. Nih, kalau yang lain bentuknya lukisannya. Kalau anak yang ini dia bentuknya ceritanya gitu. Nah, gitu karena dia bukan gayanya. Jadi di situ letak diferensiasi. Bisa dipahami, Bu? Bisa ya? Jadi ketika misalnya ngasih tugas ke anak, bukan cuma dalam bentuk produk yang kita inginkan apa, apapun yang dia bisa. Bu Guru, aku nggak bisa ngelukis ini, terus kamu bisanya apa? Tinggal tanya gitu. Kalau aku bisanya gini, misalnya gunung, dia sambil bergerak sambil nari gitu ya, boleh. Ya itu diferensiasi produk, ya. Jadi diferensiasi itu luas. Ya, jadi tidak harus, wah nyiapinnya banyak Bu, enggak. Yang penting kita enggak kan tadi tetap kan produknya, medianya tetap cat sama itu sama. Tapi prosesnya, langkah-langkahnya itu yang harus kita pahami, bagaimana caranya supaya jadi berdiferensiasi. Ini udah saya share di grup pengurus. Nanti tugas pengurus kepala sekolah yang ada di dalamnya share ke guru yang sudah hadir hari ini. Cukup Bu? Cukup ya?